dalam acara kunjungan Bupati Majalengka, Dr. Andes Eman Suherman bersama Wakil Bupati Majalengka, Haji Dena Ramdan, ke Desa Kedung Sari untuk menandatangani pembatas antara Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Majalengka, disaksikan oleh Wakil Bupati Haji Dena Ramdan dan Haji Eron Sekda Majalengka dan para camat se-Kabupaten Majalengka dan para kuwu se-Kecamatan Ligung, OPD dan Muspika dan masyarakat Desa Kedung Sari dalam acara peresmian pembatasan antara Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon dan Desa Ligung, Kecamatan Kabupaten Majalengka, ditandatangani pembatas di Batu Prasasti oleh Bupati Majalengka, Dr. Andes Haji Eman Suherman MM, dalam acara penandatanganan berjalan dengan lancar, sukses, aman, kondusif. Majalengka, Indijaya Tipicom Makrolis mengabarkan. Acara peresmian Pagar Baja, program 100 hari kerjanya Pak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka, serta seluruh warga masyarakat yang hadir pada hari ini. Sebelumnya saya mohon izin Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, serta reng-rengan. Saya saat ini mewakili Bapak Pincab, Bapak Marga Budi Karsagajali, mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Beliau tidak bisa hadir karena kebetulan ada agenda rapat dengan direksi di kantor pusat. Izin saya menyampaikan pesan dari Bapak Pincab, bahwasanya pagar baja ini atau penataan gerbang batas Majalengka dalam program 100 hari kerjanya Pak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka, kami Bank BJB Cabang Majalengka khususnya dalam hal ini berkolaborasi dengan Bapak Sekda Kabupaten Majalengka dalam rangka mendukung program 100 hari kerjanya Pak Bupati dan Wakil Bupati. Untuk anggarannya sendiri, sebagai informasi, kolaborasi kami dengan Pak Sekda ini bukan berasal dari CSR, tapi berasal dari dana yang digunakan untuk sponsor Bank BJB, kolaborasinya dengan pemerintah kabupaten. Dalam hal ini untuk mendukung program 100 hari kerjanya Pak Bupati dan Wakil Bupati. Semoga pagar bajanya Desa Kedung Sari bisa menjadi ciri khas dari batas Majalengka, ciri khas Desa Kedung Sari dan Kecamatan Ligung, yang bisa memberikan kebermanfaatan bagi Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong bosen. Dah. Siap. Foto bersama. Izin saya lihat kamera 1, 2, 3. Saya lagi 1, 2, 3. Udah ya? Udah. Kali ini atau seperti apa Pak? Di 100 hari kerja saya, salah satu janji politik ketika saya sedang melaksanakan sapa warga dan kampanye saat itu, saya hadir di Desa Kedung Sari. Dan kebetulan pada saat itu ada aspirasi, Pak, kami ingin ada batas desa sebagai tanda bahwa kami itu berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dengan Desa Susukan. Ya. Dan saya ingat terus itu, dan akhirnya ketika Allah takdirkan saya jadi bupati, ini menjadi program. Kenapa? Tadi saya katakan 26 program di 100 hari kerja saya, mayoritas semuanya berdasarkan hasil inventarisir permohonan permintaan
dan kebutuhan masyarakat pada saat saya sedang kampanye dan sapa warga. Ini salah satunya. Dan ini tidak dari APBD. Saya minta bantuan kepada PJB. PJB bukan dari CSR tapi dari sponsornya. Ya, dari sponsornya. Dan ini kita buat yang pertama di dua lokasi. Lokasi yang pertama, desa yang berbatasan dengan desa antar kabupaten. Yang kedua, saya ingin menyelesaikan aspirasi masyarakat juga. Dulu ketika ada batas kabupaten yang ada di Panjalengka dengan itu kan dulu sempat viral. Gapuranya kan sempat mau ambruk. Nah, dan saya akan perbaiki saat ini. Anggarannya sudah ada. Ya. Dan BJB lagi atau Dari BJB lagi. Karena BJB menggelontorkan hampir 600 juta ya untuk bulan tempat ini. Mudah-mudahan ini bisa selesai. Jadi kita dalam langkah 200 hari kerja ini tidak semuanya fokus dari APBD, hanya sebagian kecil. Makanya inovasi saya ya dibandingkan dengan dari APBD jauh lebih besar dari hasil kerjasama yang dilakukan. Tugu batas ya sampai 17 miliar itu dari KIM. Kemudian juga ada sertifikat, karena buat sertifikat itu kan 200 sekian harus dari Pemda enggak ada. Hanya kita bantuan ke PT Sultan Asika. Banyak kerja saya yang dilaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga. Pak, terus ini Pak, Pemprov itu kan SDM itu menyebutkan masih ada 170-an yang pertambangan yang ilegal di Majalengka. Ada itu enggak Pak? Atau kita udah pemetaan atau seperti apa? Ya, justru kita nanti akan tertibkan. Saya akan melanjuti karena Pak Gubernur sudah meminta, bahkan sudah diadakan tim. Kita masih melihat ini di Majalengka, terutama di daerah atas, ya di daerah Talaga, di daerah Bantarujung, ini banyak tambang-tambang liar. Yang kepentingannya untuk eksploitasi, untuk kekayaan, untuk memperkaya diri sendiri. Eksploitasi ya? Eksploitasi, ya bukan. Kalau beda kan, saya ingin ada perbedaan. Ada kategori UMKM. Batunya bukan untuk diekspor. Kalau di sini kan kebanyakan untuk ya, granit, untuk dijual belikan, ya untuk kekayaan sendiri. Kalau itu ada yang batu-batu yang untuk kepentingan pembangunan, tambang rakyat, UMKM lah istilahnya, yang ditambangnya dengan manual, dengan itu kan itu. Dan itu kebutuhan dari masyarakat. Membangun rumah dari mana kalau fondasinya tidak dari batu? Target kapan Pak? Seberapa bulan bisa terkumpul sekian puluh di Majalengka misalnya? Ya, paling tidak saya dengan Pak Wabub, dengan teman-teman akan on spot ke lapangan mana yang harus kita berhentikan. Berarti sekarang kita lagi melakukan pemetaan dulu. Datanya sudah ada, nanti akan dilakukan. Mengingatkan kepada mereka, walaupun kan itu izinnya bukan dari kita, dari provinsi, tapi dampak akibat dia melakukan penambangan liar yang tidak berizin, bukan hanya masyarakat dirugikan, jalannya rusak, kan masyarakat dirugikan. Ketika jalan rusak, masyarakat kejarnya ke kita. Padahal siapa yang banyak menggunakan merusak jalan? Ya mereka. Kalau kalian simak kan wewenangnya provinsi. Semuanya dari provinsi sebenarnya. Ya, tapi kan kita punya kewenangan. Anda tidak akan bisa melihat ini jalannya bukan kabupaten. Gitu. Pak, untuk Pak izin untuk anggaran tahun 2025 untuk Kabupaten Majalengka berapa M Pak? Untuk saat sekarang Pak anggaran 3,1 triliun. Siapa? Terkait kemarin yang ramai di Gedung Cana Pak, bahkan sampai ada cekcok mulut kaitan dengan irigasi itu bagaimana Pak? Gedung Cana, aliran irigasi itu bahkan Pak Camat juga sudah ada separasi dan cekcok mulut antara petani Pak. Izin saya lapornya ke Pak Kadis Pak. Oh, saya belum mendapat laporan. Izin lapor ke Pak Kadis.